Terima kasih kehadirannya Kiai Haji Abdul Muiz, ya betul, dari Keranggan. Beliau aslinya antara Banten sama Cirebon, jadi sama-sama kuat itu. Banten sama Cirebon. Semoga beliau beserta keluarganya juga diberikan sehat panjang umur. Dan juga ini saya punya santri, ini santri kuno ini kalau saya bilang. Sama Pak Dodi lagi mana? Yang itu maju tuh, rambut putih sekarang maju. Dulu kenapa mulai masih hitam rambutnya, sekarang udah pada putih. Ini masih tahun 96 atau 96 ya? 96, jadi pondok saya masih. Nah boleh saya cerita? Boleh. Beliau ini anaknya perempuan semua. Putrinya tuh anaknya putri perempuan semua. Waktu itu masih sebelum ada Ainul Yakin. Jadi 1, 2, 3 itu perempuan. Beliau namanya Bambang Ismadi waktu itu, ya. Terus sekarang udah jadi kiai, udah punya jamaah, punya santri juga. Terus beliau punya sahabat namanya Bambang Handoyo, almarhum tapi sudah beliau. Nah, ini sahabat karib karena dinasnya sama-sama di dinas pariwisata di Pemda DKI. Boleh saya cerita? Boleh. Nah, yang beliau punya anak perempuan semua, yang Bambang Handoyo punya anak laki-laki semua. Istrinya hamilnya bareng. Gak janjian tapi bareng hamilnya gitu lah. Yang beliau bilang doakan, waktu itu belum abah yang kiai gitu ya mungkinnya. Tolong doain kiai supaya anak istri saya lagi hamil supaya lahir laki-laki. Terus anaknya Bambang Handoyo juga minta doa supaya lahir perempuan. Apa yang terjadi? Istrinya Bambang Handoyo di USG, sama-sama di USG. Yang Bambang Handoyo pengen laki-laki, anak di dalam USG-nya tuh perempuan, laki-laki. Pengen perempuan malah laki-laki. Terus yang beliau pengen laki-laki, istrinya di USG perempuan, sama-sama ngadu. Udah gini aja lah, tukeran saja sudah hasil. Nanti biar Allah tukar. Itu yang terjadi apa? Benar, hasil USG perempuan lahir laki-laki. Saya kasih nama Elmi Mufidah yang SD perempuan, yang perempuan lahir laki-laki. Saya kasih nama Ainul Yakin, Muhammad Ainul Yakin. Kenapa? Dari keyakinan. Yang anaknya Bambang Handoyo lahir perempuan, yang hasil USG-nya laki-laki. Itulah kun fayakunnya. Dari apa? Dari keyakinan. Alhamdulillah jamaah manakib. Siapa yang beri keyakinan itu? Allah. Saya nggak katakan hebat, enggak. Itulah cara Allah mempromosikan, betul nggak? Mempromosikan tentang kun fayakunnya, mempromosikan tentang kuasa Allah. Contoh, bagaimana Allah menunjukkan kuasanya? Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, betul? Itulah wujud kuasa Allah. Jadi ketika jamaah berada dalam kesulitan, tidak usah khawatir, karena Allah akan menunjukkan kebenaran apa yang Allah janjikan. Allah pernah bilang, fa inna ma'al usri, bersama kesulitan ada, bersama penderitaan ada. Nah, ketika ada kesulitan, jangan minta ya Rob, keluarkanlah saya dari kesulitan. Jangan. Biarkan kesulitan itu datang kepadamu, dan dia juga akan hilang dengan sendirinya. Betul? Betul. Kadang saya kan begitu ditimpa kesulitan, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat macam-macam. Tambah sholat duha, tambah remek. Tambah tahajud, tambah remek. Umumnya begitu, betul enggak? Biarkan saja. Kalau bahasa saya itu, apabila ada kepahitan dalam dirimu, ya,
Jangan kau bagi-bagi kepahitan itu kepada orang lain, karena kepahitan itu hanyalah untuk dirimu. Telanlah kepahitan itu, karena bersama kepahitan kau akan menemukan kemanisan dalam pahit. Paham maksudnya? Kalau kamu ditimpa kesulitan, tidak usah cerita ke sana kemari. Kamu dikasih kesulitan, cerita ke kanan cerit, ke kiri cerit, ke utara cerit, tidak usah. Nikmati saja itu. Malam takkan selamanya berada di dalam gelap. Betul? Pernah nggak malam kelihatan terang? Ketika rembulan purnama terang, tapi terangnya ini. Nah, begitulah ketika orang berada dalam kesulitan, dikasih sedikit saja oleh Allah, jalan keluar dari sedikit, dan jalan kesulitan itu terasa sekali luar biasa. Tapi kalau terang sekali, bulan bersinar, nggak kelihatan. Faham maksudnya jamaah? Tapi jangan minta susah, takut tak kuat. Kalau dikasih susah, jangan menolak. Kan sudah jelas Allah akan menguji, ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', terus wa amwal, terus wa anfus was samarat wa basirir sabirin. Sungguh aku akan menguji kepadamu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwal wa anfus was samarat. Betul enggak? Sungguh aku akan menguji kepadamu dengan sedikit rasa takut, sedikit, tidak banyak. Cuma kamu yang berlebih-lebihan. Ya kan? Cuma kamu yang berlebihan. Ya. Baru punya utang 1 juta ditagih siang malam sudah ketakutan luar biasa. Baru sedikit. Sungguh aku akan menguji kepadamu dengan sedikit rasa takut. Kadang kayak sekarang, ini masa ujian ini. Takut lebaran nggak punya duit. Takut THR nggak keluar, takut THR nggak turun, takut nggak bisa pulang kampung, macam-macam. Sedikit tuh cuma kamu yang berlebihan. Gimana ini kalau nggak pulang, nanti kata mertua gimana, karena baru aja nikah kan, sebab ketakutan. Setuju? Jangan usah khawatir, ini sudah biasa, memang diberi oleh Allah. Ngapain diributin gitu? Oh sudah biasa, tapi cuma sekarang kamu hadapin seperti itu. Hampir tiap tahun. Saya kadang bingung mikirin orang itu. Oh sudah biasa susah, kok masih takut sama susah? Bener nggak? Ya Allah ya. Keluarga dari kesulitan, dari dulu sudah sulit kok. Minta keluar, biarin aja sudah. Doanya jangan, ya Allah, saya tidak meminta kepadamu kesulitan, saya tidak minta kepadamu penderitaan, tapi jika ini sudah kehendak, berikan saya rela dan kuat menjalani apa yang kau berikan. Nah, itu baru bagus. Jangan minta dikeluarin. Mantap. Ketika kamu di tengah kamu istri, minta nggak kamu Allah? Ya Allah, buat istri saya kabur. Ya Allah, buatlah saya punya hutang. Pernah nggak minta? Ya Allah, berilah saya punya masalah. Tidak. Ketika terjadi masalah, bilang sama Allah, ya Allah, wallahi wa nabi, demi Allah, saya tidak pernah minta kepada mempunyai istri lebih dari satu. Tapi saya tidak akan pernah nolak jika dikasih lebih dari. Betul. Enggak, ini saya nggak ngajarin kamu. Ya Allah, saya tidak minta kepadamu kesulitan, saya tidak minta masalah musibah ini datang padaku, tapi ini sudah menjadi kehendakmu. Ini sudah la yusibana illa ma qaddarallahu lana. Tidak terjadi apa yang terjadi kepadaku hari ini, melainkan ini sudah menjadi ketetapan darimu ya Allah. Saya tidak meminta kepadamu ya Allah keadaan yang lebih baik dari apa yang telah kau berikan kepadaku saat ini, tapi berilah hatiku rela
dengan apa yang telah Engkau takdirkan kepada aku. Begitulah harusnya. Betul. Jangan utang-utang, ngadu sama ya Allah. Kok saya namanya utang, kok hidup susah-susah amat. Baik. Dan saya mau nanya nih, jujur aja. Sering nggak kamu nggak punya duit? Sering. Aneh, Pak. Sering nggak punya duit, kenapa nggak punya duit kamu masih bingung? Kamu sudah sering. Yang bingung tuh yang nggak pernah nggak punya duit. Tiba-tiba nggak punya duit. Nah itu baru bingung. Bingung aku bingung sekali karena tak punya duit sama sekali. Boleh. Coba flashback lagi supaya jangan selalu berkeluh kesah kepada Allah. Yang ngutang kamu, Allah yang suruh bayar. Coba. Iya, jajan. Ya Allah, ya Allah, lunaskan hutang saya. Kalau ya Allah nanya, yang ngutang kan lu. Kenapa gua yang suruh bayar? Disinilah kita nyadar, saudara, betapa Allah itu Rahman dan Rahim. Kamu yang bikin masalah, kamu yang bikin hutang, minta Allah supaya diberikan jalan keluar, mari juga Allah kasih. Udhuni astajib lakum, mintalah padaku, niscaya kabulkan. Untung ada kalimat ini. Betul enggak? Betul. Coba ini secara nalar logikanya. Umpama kamu yang ngutang, terus datang ke seseorang, orang kaya, Pak tolong lunasin hutang saya. Ya ngutang dulu, saya suruh bayar. Logikanya nyambung nggak? Tidak, kau yang ngutang, ya kamu dong seharusnya ya. Jangan disandarkan sama orang, tapi tidak bagi Allah. Apapun masalahmu, sandarkan kepadaku. Jika kau betul-betul bersandar kepadaku, wa may yatawakkal 'Allahu hasbuh, maka aku akan cukupi semua apa yang menjadi kebutuhan kamu. Itu Allah. Betul. Itu Allah. Masih tidak bersyukur kamu punya Tuhan seperti Allah. Betul nggak? Betul. Benar nggak kata Allah? Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupin semua keperluannya. Kamu punya utang butuh lunas, ya dicukupin. Cuma bertawakalnya itu menyerahnya jangan setengah-setengah, totalitas. Kenapa sudah ajarkan? Ketika kamu bilang antara lahir dan batinnya harus apapun yang terjadi, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Nah, ketika kamu berucap kalimat ini dengan penuh keyakinan, tidak ada kegelisahan di situ. Tidak perlu ada sesuatu yang kamu sesalkan di situ. Tidak ada sesuatu yang perlu kamu tangisi di situ. Motor ditarik dealer, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ditanya, mana kebaikannya? Saya bebas dari hutang. Betul. Betul nggak? Betul. Makanya jangan Nah. setengah, berguru jangan setengah. Kalau setengah bikin anak setengah. Ya, tidak jadi. Ya. Setuju? Hidup jamaah manakib. Luar. Biarkan orang berkeluh kesah, ya, masalah lebaran, tapi kamu seakan-akan tampakkan kepada mereka bahwa kamu punya uang banyak. Kok kamu kayak tenang? Oh, tenang. Kok kayak gak ada susah? Oh, lebaran sudah berkali-kali saya ikut lebaran. Kenapa baru sekarang susah? Kalau usia mau 50 dan 50 kali saya ikut lebaran. Mulai masih bayi.
Nggak ada yang asing, nggak perlu dikhawatirkan, betul nggak? Betul. Disinilah hakikinya iman kita kepada Allah. Allah. Bahwanya wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ya, aku tidak ciptakan dunia ini melainkan hanya permainan, betul nggak? Betul. Dunia diciptakan hanya permainan belaka. Jangan kita yang dipermainkan, tapi kita harus bisa memainkan dunia ini. Kalau kamu dipermainkan bola, capek. Bola kemana? Ke timur, tapi kalau kamu bisa mainkan bola kayak Ronaldo Messi, seneng. Kalau kamu pandai memain bola, kamu sering mendapat bola, betul nggak? Kalau kamu ngejar bola, sana bola ke timur, ke barat, kata yang nonton, ini pemainnya kok kayak bola Cap Jeki, gitu. Apa bola Cap Jeki itu? Ada ya, tahu nggak? Bola Cap Jeki lah dulu. Ya bola setan. Itu kenangan masa lalu. Lanjut. Lanjut. Kalau saya melihat wajah jamaah lagi, mana ada yang sedih? Nggak ada. Paling di rumah. Bener deh. Saya kalau sudah nyampe di apa, hilang rasa susah hilang, gelisah hilang. Alhamdulillah 3 hari kemudian datang lagi, tidak apa-apa. Yang penting sering dicas saja sudah, betul nggak? Ya, karena mukul liban Allah yang bolak balik. Untung masih punya alat pengecas sehingga tidak sampai lobet. Ya. Tidak sampai lobet. Anggaplah setiap malam minggu itu ngecas, karena sering dipakai. Ya, dipakai mikirin istri, mikirin anak, biaya ini. Oh, ini sering dipakai. Jadi hati ini sering dipakai, pikiran ngecas ini, waduh. Kadang kalau untung sering di. Makanya di sini di apa? Di restart ulang apa namanya itu ya? Apa namanya? Nah, restart ulang gitu, restart lagi supaya sinyalnya bagus lagi. Setuju jamaah? Setuju? Hidup jamaah manakib? Luar. Makanya Allah itu jangan cuma sekedar tahu, harus mengenal Allah. Mengenal Allah di dalam ilmunya, kenali Allah di dalam keseluruhannya. Ya, jangan cuma mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah Tuhan yang wajib disembah. Tapi kalau kamu kenal betul sama Allah, kesombongan tidak akan ada. Merasa lebih baik dari orang tidak akan ada. Khawatir tidak ada. Kok gitu Mbak? Ketika kamu banyak kebutuhan, kamu kenal sama Allah. Siapa Allah? Ya, yang Rahman, yang Rahim, betul nggak? Al-Ghani, Al-Kafi, Allah. Kamu tahu, kamu punya kebutuhan. Siapa yang bisa mencukupi kebutuhan kamu? Apa yang dikhawatirkan? Betul nggak? Betul. Karena kamu merasa kamu yang bisa mencukupi kebutuhan kamu, itulah yang membuat kamu pusing. Kamu mengambil alih kuasa Allah. Jangan kau ambil alih kuasa Allah. Kau terlalu sombong. Mau siapa kamu? Betul nggak? Jangankan bisa mencukupi anak istri, mencukupi diri kamu sendiri, kamu tidak bisa tanpa Allah yang mencukupi. Betul. Bagaimana cara Allah mencukupinya? Tidak usah diajarin, Allah lebih tahu. Tidak usah kamu bertanya bagaimana caranya, Allah lebih tahu. Anak dan bertanya sama bapak, Pak, bagaimana dulu bapak bikin saya? Tidak usah tanya. Bapak lebih tahu sama mama. Betul? Betul. Apa kamu dulu bertanya? Pernah tanya kamu pada bapakmu, Pak, bagaimana dulu bapak menyekolahkan saya? Dari mana biaya? Kan tidak bertanya. Begitulah Allah, wahai jamaah. Supaya kamu mengenali Allah itu bukan hanya sebatas syariatnya saja, ya, tapi luar dalamnya harus kamu
Jangan kayak tadi ada jamaah aktif tuh, ada tua-tua kalau salaman sering tak kasih duit sama saya. Saya kalau sore kan olahraga, tadi olahraga sudah sore sih, ada 5:30 saya lari. Ada aki-aki itu suka ngaji itu saya tanya, bawa apa Ki? Hei Ki, bawa apa? Kan ada dengar bawa tas kresek itu gede, langsung dilempar. Ini bukan bom, kok ngamuk ini? Marah-marah sama saya. Ini bukan bom, ini senjata. Waduh, kita cuma nanya kok ngomong-ngomong. Kamu cuma keamanan di sini. Dan bukan lari saya. Lari bukan lari tadi itu enggak. Saya lanjutkan lari ke depan. Balik lagi, masih kamu dia. Ada satgas siapa tuh? Pak Karim namanya. Dia bilang apa? Kamu ke saya, kamu tuh cuma keamanan di sini. Saya ditunjukkan apa cuma keamanan. Kamu cuma keamanan di sini. Yang sopan kalau nanya sama orang gitu. Terus akhirnya ke sini mau apa? Saya mau ngaji, saya 20 tahun sudah ngaji di sini. Ngaji sama dia. Ngaji sama Abah Romo. Kamu cuma keamanan di sini. Saya bilang, saya ini Abah Romo, enggak percaya. Kamu keamanan kan? Boleh tanya itu yang mau buka apa jualan di situ tuh. Jadi saya ingat kepada kita ya, seakan-akan kita merasa orang yang kenal sama Allah, betul enggak? Hah? Seakan-akan kenal sama Allah, ya. Giliran tunjukkan Allah, dia nggak percaya. Ini contoh gini. Pernah saya cerita mungkin. Suatu ketika kayak kampung itu banjir, kayak. Boleh saya ceritakan lagi? Ini sama kayak ceritanya yang tadi aki-aki itu, padahal masih ngaji sekarang. Kamu tuh cuma keamanan di sini. Jangan macam-macam kamu. Saya laporkan ke Polres, teman saya orang-orang Polres. Wah, repot orang ini. Dikasih tahu, saya kesiannya 20 tahun lebih, saya sudah 20 tahun ngaji di sini. Ngaji ke siapa? Ke Romo aja. Saya Romo gitu. Kamu keamanan. Hebat ini orang ini. Itu fakta. Aja oh ini dulu saya. Saya kepada Allah dulu seperti itu. Betul enggak? Seakan-akan tahu, ternyata kita belum kenal sama Allah. Maka perlulah kita mengenal Allah. Ngaji itu perlu supaya kita kenal kepada Allah. Kalau ingin kenal kepada Allah, ya ikutlah kepada yang kenal kepada Allah. Jangan cuma sebatas tak. Ini ada Ustaz. Begitu banjir, tambah besar, kayak Bekasi kemarin lah. Datang tuh lurah sama camat. Mari Pak Ustaz, kita ngungsi. Yang udah banyak ngungsi, oh tidak. Nah ini banjir kan tambah besar, tidak. Saya sudah minta sama Allah dan saya yakin Allah pasti akan datang menolong saya. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya Bapak Bupati, karena tambah tinggi, Bupati datang pakai speedboat, karena tambah tinggi. Pak Ustaz, ini air belum surut, akan surut Pak Ustaz. Ini tambahkan tambah besar, karena di Bogor ini jebol katanya. Berdua aja mungkin begitulah. Kalau momen terjadi di Indonesia, sudah ayo Ustaz, semua sudah tidak ada, semua sudah pernah fungsi Pak Ustaz. Tidak, dia masih di atas gen. Saya akan tunjukkan kepada Pak Bupati. Bahkan Allah udhuni astajib lakum. Mintalah padaku niscaya kabulkan. Saya yakin Allah pasti kabulkan saya. Allah pasti akan datang menolong saya. Ya sudah kalau itu. Gubernur datang pakai helikopter sama presiden. Mari Pak Ustaz, turun di yang tim satu monolog. Tetap mau. Saya nunggu pertolongan Allah. Ya sudah kalau gitu. Dengan aku gimana lagi? Dia pertahankan keyakinannya tadi. Yakin sih yakin Bung, tapi jangan konyol kan. Nekat dia. Akhirnya pergi. Lama-lama tak besar, mati juga di Ustaz, tenggelam. Begitu tenggelam,
Dia protes sama Allah. Wahai Allah, mana janjimu? Janji apa? Kau bilang dunia saja belum ya terus. Loh, saya waktu banjir saya minta padamu kok nggak dikabul-kabul. Siapa bilang? Saya datang kok nolong kamu. Kapan? Loh, pertama saya bareng lurah. Kamu aja nggak kenal saya. Saya datang bareng lurah, kamu nggak mau. Saya datang sama camat, kamu nggak mau. Saya datang bareng bupati, kamu nggak tahu. Saya datang sama gubernur, kamu nggak mau. Memang ada masalah kan gitu loh. Gimana katanya kenal saya? Makanya camat tak kenalkan sama Allah. Betul. Denyut nadimu Karena dia, detak jantungmu karena dia, desah nafasmu karena dia, gerak langkahmu karena dia. semua karena Allah, bukan untuk di sini ya. Karena digerakkan oleh Allah. Ya, kamu bergerak karena digerakkan oleh Allah. Kamu melangkah karena dilangkahkan oleh Allah. Kamu sholat karena disolatkan oleh Allah. Tanpa kamu disolatkan oleh Allah, kamu tak akan bisa sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Beda jawabannya. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar jawabannya asyhadu an la ilaha illallah jawabannya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah jawabannya. Begitu hayya 'alas shalah, marilah salat. Apa jawabannya? Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya. Betul? Tanpa daya upaya Allah, diajak sholat. Tidak bisa kamu sholat kalau tidak disolatkan oleh Allah. Jadi jangan merasa kamu yang mampu mendirikan sholat. Bersyukur kamu kepada Allah, digerakkan, disolatkan oleh Allah. Tanpa disolatkan oleh Allah, kamu tak akan bisa sholat. Itulah yang harus kamu rasa. Selalu harus ingat kamu kepada Allah. Yang mensolatkan kamu itu Allah. Allah lah yang menggerakkan, yang mendudukkan kamu ke sini siapa? Bukan usahamu, Allah yang mendudukkan kamu ke sini. Caranya bagaimana, Pak? Diberilah oleh Allah. Contohnya kiai nanti. Diberi oleh Allah keinginan. Jamaah diberi keinginan untuk datang ke tempat ini. Tanpa diberi keinginan oleh Allah, kau tidak akan datang ke tempat ini. Wa ma tasyauna illa insyaallah Rabbul alamin. Betul Bunda? Betul Bunda? Ayo sudah siapin mobil. Ayo ikut ngaji yuk. Siapin, tak kasih ongkos Nabi sama saya. Tak kasih duit ikut ngaji. Dia bakalan mau kalau nggak diberi keinginan oleh Allah untuk datang ngaji ke tempat ini. Jadi kamu datang ke sini, Allah yang mendatangkan kamu dengan cara Allah berikan kamu keinginan, lalu diberilah kamu kekuatan sampai di tempat ini. Ayo, saya mau tanya, benar nggak? Betul. Allah yang membawa kamu ke tempat ini dengan cara Allah berikan kamu keinginan. Maka dari itu, idza ja'a nasrullah wal fadhu, betul enggak? Ara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Ketika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Ara'aitan nas, kau lihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah, duduk di dalam agama Allah seperti ini afwaja, berbondong. Tanpa kemenangan dari Allah, tidak bisa kau datang ke tempat ini. Betul? Betul? Betul. Makanya celakalah orang yang sholat, yang lalai dengan sholatnya. Gimana yang tidak sholat? Pasti tambah celaka. Yang sholat saja celaka kalau lalai dengan sholatnya. Apa yang dimaksud?
Kamu sholat tapi lupa dengan sholat kamu. Siapa yang menggerakkan kamu sholat, yang merukukkan kamu, mensujudkan kamu? Siapa? Rasakan itu adalah Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Betul? Baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana, yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Menjadikan apa? Yang menjadikan kamu sholat itu siapa? Yang menjadikan kamu kaya siapa? Yang menjadikan kamu miskin siapa? Allah semua. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbuka fakabbir. Kalau asbabul nuzulnya, Rasul ini ketakutan, takut yang teramat sangat berselimut, betul nggak? Sehingga kata Allah, hai orang yang berselimut, bangunlah. Nah kalau bangun berarti selimutnya ditaruh nggak? Qum fa'andir, bangunlah. Wa rabbuka fakabbir, agungkan nama Tuhanmu. Paham maksudnya? Ini yang terjadi kepada Rasulullah. Selimut ini apa yang terjadi kepada kita saat ini? Hei